Halo guys. Jadi aku akan memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Nama aku Naila Farhana Azahida. Jadi kalian bisa manggil aku dengan Naila, Farhana, atau Azahida, atau Anna, atau Naina, segala macam. Apapun itu, tapi harus berhubungan dengan ketiga kata nama aku itu. Oke, next, aku bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah, Kecamatan Anjungan, Jalan Pladis, Desa Kepayang, RT 13, RW 3. Umur aku sekarang itu adalah 18 tahun. Aku lahir pada tanggal 20 Juni 2003 di Anjungan. Jadi sekarang itu aku masih seorang mahasiswa di sebuah universitas, yaitu Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di Pontianak ini, di universitas ini aku mengambil jurusan yaitu Public Health, kesehatan masyarakat ya. Oke, aku anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Martiansyah dan Ibu Sutiar. Adik aku yang pertama itu cowok bernama Rafiki Ramadhani, dan yang kedua itu cewek bernama Akila Khalisa Setia. Jadi ini yang buat nanya suku, kalau aku itu dari suku Bugis dan Sunda campuran gitu. Nah, kalau ayah aku tuh Bugis asli dari Makassar, Makassar di Bone tepatnya. Nah, itu merantau ke Kalimantan ya. Kalau bunda aku itu Sunda asli, tepatnya di Kuningan, Jawa Barat, dan juga merantau ke Kalimantan gitu. Oke, lanjut ke hobi. Jadi hobi aku itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya itu sporting, reading, terus juga streaming. Terus nih yang buat nanya latar belakang keluarga aku. Uh, jadi aku itu biasa dari keluarga yang sederhana. Ayah aku itu seorang PNS di sebuah dinas kesehatan, dan bunda aku hanyalah seorang ibu rumah tangga yang sambil mengelola usaha perikanan ya. Jadi usaha perikanan air tawar seperti ikan nila, ikan lele, ikan emas. Tapi kami memelihara yang bibitnya saja. Singkat cerita, dulu ayahku itu bukanlah seorang PNS. Jadi ayah aku hanya seorang petani biasa yang kemudian menjadi Satpol PP, barulah melanjutkan untuk daftar PNS ya waktu itu dengan hanya ijazah SMA-nya, dan alhamdulillah lulus. Dan setelah PNS diterimalah di sebuah kantor dinas kesehatan di situ menjadi seorang PLKB. Dan saat menjadi seorang PLKB tersebut, ayah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya menjadi sarjana, yaitu sarjana ilmu komunikasi. Jadi untuk mendapatkan beasiswa menjadi seorang sarjana, untuk ayah aku itu merupakan hal yang luar biasa ya buat aku. Dari tidak selesainya kuliahnya itu di teknik kemarin karena masalah kesulitan ekonomi, untuk mendapatkan beasiswa itu merupakan suatu hal yang wow gitu buat aku. Bahkan ayah aku itu sempat mendapatkan beasiswa untuk luar negeri ke Prancis, S2-nya ke Prancis. Tapi ya berhubung ayah aku tuh menolak untuk ke sana kan demi keluarga gitu. Keluarga yang paling penting ya. Jadi gitu ya, aku salut banget sama prestasi ayah aku gitu. One father of more than 100 school teachers. Jadi satu ayah itu udah lebih dari 100 guru yang ada di sekolah gitu. Ayah aku selalu ngajarin aku banyak hal dari mata pelajaran segala macam. Yang buat mendorong aku buat masuk public health ini adalah ayah aku sendiri. Buat ngikutin jejak dia untuk mempromosikan kesehatan. Kalau untuk bunda aku sendiri itu pendidikannya sarjana ekonomi ya, di bertepat kebetulan juga di Universitas Muhammadiyah Pontianak juga, sama seperti aku sekarang. Bunda itu
untuk sarjana itu butuh banget perjuangan dari orang tuanya, yaitu abah dan emak. Abah dan emak itu sangat memperjuangkan banget pendidikan anaknya untuk sampai sarjana empat-empatnya. Jadi bunda aku itu ada 4 saudara dan itu semuanya perempuan. Oke, jadi gitu ya, aku sayang banget sama keluarga aku bangga banget sama mereka, aku bangga banget sama kedua orang tua aku yang pastinya. I think I am a lucky person because I have been loved a lot. I have great family. Jadi aku tuh manusia yang beruntung gitu. Aku mempunyai keluarga yang mencintai aku gitu. Keluarga yang menyayangi aku dengan tulus, keluarga yang mencintai keluarganya satu sama lain gitu. Aku pikir ini aku mempunyai keluarga yang baik, alhamdulillah. Oke ya, jadi dapat disimpulkan kalau keluarga itu sangat penting banget buat kita. Family is the most important things in the world. Jadi kalian tuh harus berpikir gitu, kalau keluarga itu hal yang penting di dunia ini. Tanpa keluarga kita nggak ada yang mendorong kita untuk jadi sukses sampai sekarang, nggak ada yang mendukung kita untuk sampai jadi sukses sampai sekarang gitu. Oke, sekarang kita beralih ke mimpi dan cita-cita. Pertama, mimpi. What is my dream? My dream is to be good family. Why? Because karena jadi keluarga Allah itu pasti impian terbesar kan, dan itu termasuk impian aku di sini. Karena tujuan aku hidup untuk Allah gitu. Dalam surah Quran surah Al-Baqarah ayat 157 itu dijelaskan ya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kita itu di dunia itu hanya sementara, teman-teman. Hanya sementara. Jadi tujuan kita itu hanya untuk akhirat kelak. Itu sih impian terbesar aku. Yeah, it's my dream. Kalau tuh cita-cita, sebenarnya cita-cita aku itu bergonta-ganti gitu ya. Dari SD, tau lah anak kecil gitu kan, pasti cita-citanya tuh pengen jadi dokter segala macam, guru gitu kan. Dan sebenarnya buat cita-cita pekerjaan aku pengen jadi sederhana aja gitu, ngikutin ayah aku buat jadi PNS. Oke, lanjut ke prestasi ya. Prestasi yang pernah aku raih itu ada beberapa dari sejak aku SD. Yang pertama itu waktu kelas 5 SD aku ikut lomba cerita, menang di kecamatan, lanjut ke kabupaten dan sampai di kabupaten saja. Terus lomba pidato juga sampai tingkat kabupaten saja. Oke, buat cara manajemen waktu nih versi aku. Sebenarnya kita itu hidup di negara yang terkenal ngaret ya. Apa-apa itu kayak ditunda-tunda gitu. Termasuk aku juga kadang-kadang seperti itu, jujur. Tapi ada kalanya, ada cara tersendiri buat aku manajemen waktu. Misalnya, pertama itu aku selalu mendahulukan tugas yang lebih berat gitu. Misalnya ada tugas, aku mendahulukan tugas yang lebih berat gitu. Jadi apa yang lebih berat itu aku kerjain terlebih dahulu daripada yang ringan-ringan setelah tidur kalian. Jadi kalau buat aku tidur itu, kalau buat aku sendiri itu udah dijadwalkan jam 10. Karena apa? Karena dari jam habis maghrib itu aku ngaji dulu, habis itu habis isya itu adalah beberapa kali main HP sampai jam 8 gitu. Terus dari jam 9 itu aku ada kursus, jadi sampai jam 10 kursusnya. Jadi usahakan jam 10 itu kalau buat aku itu enggak main lagi, enggak main HP lagi, enggak nonton segala macam, langsung tidur. Terus yang terakhir tips dari aku itu tetap fokus dan selesaikanlah lebih awal tugas gitu. Tapi sebenarnya aku juga seringnya selesaikan tugas itu dekat-dekat deadline gitu. Seringnya, walaupun kadang-kadang aku hilaf sebenarnya. Tapi usahakan itu tetap selesaikan tugas itu sebelum deadline-nya jauh gitu. Misalnya 3 hari sebelum tenggat waktunya gitu.
itu bagian terakhir. Jadi apa sih kendala dalam diri aku dalam menciptakan kepercayaan diri? Itu kendalanya itu aku tuh suka membanding-bandingkan diri aku dengan orang lain gitu. Kayak aku tuh merasa diri aku salah, terus orang lain tuh bener gitu. Terus aku juga merasa down kadang-kadang kalau misalnya aku tuh salah, orang lain tuh benar gitu. Terus aku juga grogi orangnya kalau maju ke depan, kalau ngomong di depan umum. Terus jadi ngomongnya itu kayak tergopoh-gopoh, kayak nggak jelas gitu, seperti itu. Okay, maybe this is just a video from me. I'm so sorry for my mistake. Mistakes come from me, and the truths only come from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.